Saudara dan sahabat terkasih, jumpa lagi dengan saya di Remah-Remah Iman. Tuhan menempatkan orang-orang dalam hidup kita untuk memberkati kita. Ketika kita mendengar kalimat ini, secara otomatis pikiran kita, hati kita terarah kepada semua orang yang bersahabat dengan kita, semua orang yang berteman dengan kita, semua orang yang mendukung kita, semua orang yang mendoakan dan memberkati kita, dan semua orang yang benar-benar hadir memberikan energi positif kepada kita. Dan tentu saja dengan sendirinya, mereka yang selama ini memberikan energi negatif kepada kita, pasti kita anggap adalah orang-orang yang tidak memberkati kita. Mereka itu adalah orang-orang yang menolak kita, orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang mengusir kita, orang-orang yang mengabaikan kita, membiarkan kita, orang-orang yang menghina, memfitnah, dan orang-orang yang berbicara tentang kita dari apa kata orang lain dan bukan apa kata diri kita. Namun yang menjadi unik di dalam permenungan saya pada hari ini, yakni bahwa Tuhan memberikan kekuatan Roh Kudus untuk memberikan penerangan bagi pikiran saya, bagi hati saya, yaitu bahwa Tuhan menghadirkan orang-orang dalam hidup kita untuk memberkati kita, bukan hanya orang-orang yang memberikan kepada kita energi positif, tetapi juga adalah orang-orang yang memberikan energi negatif kepada kita. Kedua-duanya dihadirkan untuk kita. Tidak ada yang kebetulan yang terjadi di dalam kehidupan kita bila Tuhan tidak mengizinkan. Maka dengan permenungan ini saya ingin berbagi kepada saudara dan sahabat bahwa Tuhan luar biasa di dalam hidup kita. Dia menghadirkan orang-orang, siapapun mereka, apapun situasi sosial mereka, apapun pendapat mereka, apapun perkataan mereka, apapun sikap mereka, mau negatif atau positif, tetaplah mereka itu adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan untuk memberkati kita. Bagaimana caranya kita harus melihat bahwa orang-orang yang memberikan energi negatif kepada kita juga adalah orang-orang yang dihadirkan Tuhan untuk memberkati kita. Pikiran saya, permenungan saya sangat sederhana. Bila orang-orang yang memberikan kepada kita energi positif, mereka yang mendoakan kita, mereka yang memberkati kita, mereka yang mendukung kita, mereka yang menolong kita, membantu kita, ada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, jelas mereka membawa berkat itu langsung saat ini juga. Kita rasakan damai sejahtera, kita rasakan sukacita, kita rasakan kegembiraan, kita rasakan ada sebuah pengharapan yang begitu luar biasa bertumbuh di dalam hati kita. Singkat kata, mereka yang memberikan energi positif kepada kita itu, berkatnya langsung kita terima saat ini juga. Seolah-olah demikian. Tetapi mereka yang memberikan energi negatif, mereka juga sesungguhnya memberikan berkat untuk kita. Hanya bahwa kita tidak mampu melihatnya saat sekarang. Tetapi dengan kehadirannya, kritikannya, dengan sikap antipatinya, dengan banyak hal yang kita anggap itu negatif. Tetapi hal negatif itu melahirkan sebuah tekad baru dalam kita untuk membuktikan kebaikan itu tetap baik. Dan apa yang kita lakukan itu benar. Bukankah buahnya adalah sebuah ketekunan? Bukannya buahnya adalah sebuah perjuangan?
bukannya buahnya adalah sebuah kegigihan. Hal inilah yang membuat saya meyakini bahwa Allah menghadirkan orang-orang di sekitar kita, siapapun dia, sebagai berkat bagi kita. Berkat jangka pendek, berkat jangka panjang. Saudara dan sahabatku, mari kita mengingat kembali siapa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu membantu kita membawa rasa syukur ke tempat-tempat kekecewaan yang mendalam. Tuhan adalah pelindung. Dia melindungi kita dari sesuatu yang tidak dapat kita pahami, dari sesuatu yang tidak dapat kita lihat, dari sesuatu yang tidak dapat kita mengerti. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang menyediakan. Dia menyediakan sesuatu jika kita mencarinya. Dia menyediakan sesuatu jika kita membutuhkannya. Hanya karena berkatnya berbeda, bukan berarti dia tidak memberkati kita. Tuhan kita itu hadir, bahkan ketika orang lain absen. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hal-hal yang tak kelihatan. Tuhan itu baik dan penyayang. Apapun yang diambil dari kita, kita bisa menempatkannya di tangan Tuhan. Maka satu-satunya jalan adalah kita berserah kepada Allah, Tuhan kita. Karena apapun yang kita ikhlaskan, kita relakan di tangan Tuhan, Dia akan membalasnya. Sekali lagi, kita menyerahkan pikiran kita kepada Tuhan sepenuhnya, karena Tuhan akan menjaga kita dalam segala hal. Mari kita berjuang dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Menyerahkan diri kepada Tuhan berarti kita menyerahkan semua saja, pikiran, hati kita, waktu kita kepada Tuhan, dan biarkanlah Tuhan yang menyelesaikannya. Bila Tuhan yang menyelesaikan, maka apapun yang terjadi, semuanya akan baik-baik saja. Semoga permenungan ini menjadi inspirasi bagi saudara dan sahabat. Terima kasih, Tuhan memberkati.